nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini yang sudah memasuki hampir 10 hari kedua ini, hampir ya, dengan keadaan sehat, dengan lancar, dan semoga amalan ibadah puasa kita ataupun amalan-amalan yang lain yang baik, amal soleh yang lain yang baik, semuanya nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu bentuknya, ya sekali lagi apapun itu bentuknya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sehingga nanti kalau sudah waktunya kita di absen satu persatu untuk sowan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menetapi iman, Islam, dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga doa keberkahan, mari selalu kita sanjungkan, kita haturkan, kita lantunkan tanpa henti-henti begitu kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Manusia yang paling utama di muka bumi ini, bahkan saking utamanya bumi belum ada ataupun dunia belum ada, gitu, mungkin begitu ya. Itu beliau nurnya saja sudah diciptakan, sehingga bumi seisinya ini diciptakan karena nurnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliaulah seolah-olah yang memiliki bumi ini, sehingga kita tidak ada jalan atau tidak ada cara yang terbaik kecuali kita selalu mendekat kepada yang punya bumi, sehingga nanti selama kita di bumi ini, mendiami bumi ini, bisa selalu mendapat keberkahan, kebahagiaan bidini wa dunya hatal akhirah bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa selawat tersebut semoga dengan berkah selawat kita, anak cucu kita nanti ila yaumil qiyamah akan termasuk umat yang akan mendapat syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin. Ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Darul Islah Nusantara, dimanapun Anda berada begitu ya, yang saya hormati rahimakumullah. Kita lanjutkan ngaji kita lanjutkan menambah bekal untuk nanti sowan kehadirat Allah dengan ya ini bukan mauidhah hasanah gitu ya. Ini seolah-olah ya hanya berbagi pengalaman, mungkin begitu, berbagi pengetahuan ataupun pemahaman. Baik, hari ini saya akan mencoba menjelaskan. Kemarin ditanya temanya apa, maka tema yang saya ambil adalah menggapai derajat takwa puasa bulan Ramadan. Takwa ini satu kata begitu ya. Takwa ini satu kata yang kelihatannya sepele, kelihatannya mudah. Namun sebenarnya kalau kita mau menyadari diri, ya memang mudah sebenarnya untuk melaksanakan takwa itu. Kenapa? Karena definisi atau arti dari takwa itu sendiri kan menjalankan seluruh perintah dari Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Nah, perintah Allah itu kan banyak sekali, sehingga di satu sisi ini mudah kita menjalankan itu gitu, mudah. Cuman kadang kita lupa untuk menjalankan bahwa itu adalah bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang di sisi lain yaitu menjauhi seluruh larangan Allah. Ini juga kelihatannya sesuatu yang sepele, tapi yang namanya menjauhi seluruh larangan Allah, sementara larangan Allah itu juga tidak sedikit kan gitu. Namun demikian bahwa kasih sayang Allah itu sangat lebar, sangat luas begitu ya, sangat besar daripada ghadabnya, daripada marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu dengan kasih sayang seperti ini perlulah sangat butuh kita gitu. Bukan Allah ya. Dengan Ramadan itu sebenarnya yang butuh kita, bukan Allah yang butuh ini. Maka bagaimana hari demi hari yang kita jalani selama bulan Ramadan ini akan bisa mengarah pada takwa itu gitu. Akan bisa mengarah. Kenapa? Karena dalam dalilnya kan sudah jamaah semuanya sudah pahami, sudah sering dengar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Memang tujuan utamanya gitu ya, muaranya nanti ya la'allakum tattaqun ini menjadi pribadi, menjadi diri atau menjadi muslim muslimah yang takwa. Nah,
puasa Ramadan mendidik itu semua sebenarnya. Betapa tidak, kemarin sudah saya sampaikan di hari pertama kemarin, Rabu kemarin, bahwa Ramadan itu adalah bulan promo dan diskon. Promo, ya. Sudah dapat belum? Ini sudah berapa hari ini? Sudah dapat promonya atau belum nih diskonnya kira-kira ini? Belum terasa, Pak. Belum terasa. Nah, itu harus segera dirasakan nanti ya promonya itu. Jangan sampai ke jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kehilangan nanti. Ini sudah berapa hari ke-7 atau berapa ini ya? Ini saya kira kesempatan yang belum terlambat untuk kita maksimalkan, Jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, bahwasanya di antara takwa itu, di antara nilai atau di antara ajaran yang ingin disampaikan Allah melalui puasa Ramadan itu adalah menjaga lisan, menjaga mulut. Ini yang penting. Mulut harus dijaga, tidak bisa serta-merta begitu saja. Dengar adzan zuhur, ya adzan sendirilah, enggak apa-apa, maghrib terus buka, ya enggak bisa begitu ya. Enggak bisa gitu ya, harus dijaga mulutnya ini. Harus dijaga. Kalau kemarin saya sampaikan bahwa berlari itu bahaya ini, hati-hati ya. Ya, diam-diam Anda kita makan. Nah, diam-diam Anda minum es degan gitu ya di warung makan siang hari, itu juga bahaya. Atau juga duduk ya. Ini yang sedang duduk, hati-hati, duduk itu juga membatalkan puasa loh ya. Hati-hati. Ya, duduk di warung makan begitu ya. Duduk di warung makan kemudian makan. Baik, jamaah Darul Islah yang saya hormati rahimakumullah. Jadi yang ingin saya sampaikan hari ini, yang saya bahas sebenarnya bagaimana menuju takwa itu melalui penjagaan ini mulut kita. Dan ini sangat penting ya, sangat penting karena menjaga dari makan, minum, juga tentu menjaga dari perkataan-perkataan yang tidak benar, ya, perkataan yang dilarang oleh agama. Ya mungkin puasanya tetap sah, tidak batal, tapi bisa mengurangi pahala puasa. Ini kan rugi kita. Dari subuh sampai maghrib kita lapar, kita dahaga dan sebagainya, haus, menjaga dari hubungan dan sebagainya, begitu ya. Sudah seperti itu ternyata tidak dapat apa-apa, kan rugi. Kan sangat rugi bagi kita. Maka ya oke lah, puasa tetap jalan. Puasa tidak batal, tapi pahala keberkahan ini gitu kan yang bisa semacam terkontaminasi begitu ya, terkontaminasi oleh perkataan-perkataan yang tidak baik. Nah, maka salah satu tips ataupun kiat untuk menuju takwa tadi, hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita menjaga mulut ataupun perkataan atau lidah ini begitu. Jamaah Darul Islah yang saya hormati rahimakumullah, ada satu ungkapan yang luar biasa bagus menurut saya untuk bisa kita pedomani, yaitu bahwa hunaka al-asya la ta'udu. Hunaka al-asya la ta'udu. Di sana ada 3, hunaka salah satu asya la ta'udu, ada 3 hal kalau sudah dilakukan begitu, kalau sudah terjadi begitu, tidak akan bisa kembali. Kalaupun kembali itu sangat sulit dan itu kelihatannya tidak mungkin. Apa ketiganya? Yang pertama, az-zamanu idza madha. Waktu ketika sudah terlewati. Nah, kayak kita hari ini misalkan, enak ya jadi anak kecil enggak puasa, ini sudah makan es jam segini gitu. Saya masih misalnya, enak ya anak kecil banyak uang saku, enak ya dan sebagainya misalnya. Kita pengen seperti dulu, zaman dahulu ketika kita SMA misalnya, ketika kita sekolah misalnya. Ketika waktu sudah terlewati, tidak mungkin kita akan kembali lagi gitu loh. Tidak bisa, karena waktu sudah terlewati. Maka selain menjaga mulut ini juga bahwa Ramadan itu juga menghargai waktu, pendidikan menghargai waktu. Coba tanyakan kepada mereka yang sahurnya terlambat, tinggal beberapa menit, betapa pentingnya waktu.
untuk kesempurnaan, untuk kesuksesan dia puasa esok hari kan begitu. Terburu-buru, ini sayurnya belum diangetin, ini nasinya habis, belum masak, ini itu dan sebagainya. Wis pokoknya tinggal minum saja. Nah ini menurut saya bagaimana kita menghargai waktu. Kalau belum kentong azan maghrib, ya belum boleh kan, belum boleh azan. Siapapun itu, walaupun Pak Presiden, maaf misalnya begitu ya, walaupun seorang ustadz, seorang kiai belum azan maghrib, ini tidak boleh berbuka puasa, gitu. Nah, ini membuktikan bahwa waktu ini terus berjalan ya. Ini yang kadang kita lupa, tidak kita sadari bahwa waktu, coba bayangkan hari ini kita sudah umur berapa tahun. Nah, masing-masing bisa menilai ya, sudah tengah abad ya, sudah menilai diri sendiri gitu ya. Coba mengevaluasi diri sendiri, coba refleksi begitu. Ya Allah, saya sudah umur 43 tahun. Apa yang saya tingkatkan dari ketakwaan saya, dari puasa saya, dari ibadah saya? Puasa dari dulu ya gini-gini aja, enggak ada peningkatan sama sekali. Bahkan kelihatannya malah semakin menurun itu nilainya gitu, kualitasnya gitu ya. Ataupun kuantitasnya. Kalau dulu masa kecil Darus masih bisa hatam sampai 2-3 kali, sekarang sama sekali tidak. Ya hatam juz 30 gitu ya. Sudah lumayan gitu, bagus gitu. Nah, itu maksudnya nah itu ini perlu menjadi refleksi, menjadi evaluasi kita bersama bahwa waktu ini terus berjalan dan kita nggak bisa kembali lagi gitu loh. Maka mau nggak mau kita harus mempersiapkan diri bagaimana kita mengisi waktu hari demi hari yang kita jalani ini dengan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas ibadah. Itu yang sangat penting. Penyadaran diri bagaimana meningkat, ini yang penting gitu loh. Nah, maka ini kalau mau dijelaskan banyak sekali ibadah-ibadah. Misalnya begini contoh. Dari sisi kuantitas atau jumlah, ya jumlah. Kalau di luar Ramadan kira-kira kuat nggak sholat sunnah 23 rakaat atau 11 rakaat? Males. Yang 2 rakaat gitu kan. Juga kadang nggak dipakai. Ternyata Ramadan kita kuat loh 11 sampai 23 rakaat. Itu loh. Ini apa? Membuktikan kuantitas itu bagaimana Ramadan ini dari sisi kuantitas pengen mengajari kita, ayo ditingkatkan kuantitasnya, jumlahnya begitu. Apalagi dari sisi kualitasnya. Wah, ini seharusnya begitu, harus semakin meningkat. Di luar Ramadan, kita puasa 30 hari, aduh jangankan 30 hari, 1 hari aja sudah kesulitan kok 30 hari, kan gitu ya. Nah, sementara kita 30 hari kuat ketika Ramadan, maka Ramadan membuat sebuah sistem di mana kita ya seolah-olah dipaksa dalam tanda petik begitu ya, untuk bisa menjalankan selama 30 hari puasa ini. Gitu. Nah, ini yang pertama. Jadi ketika waktu ini sudah berjalan, maka tidak akan bisa kembali. Tidak akan bisa kembali. Kalau dalam Al-Quran misalnya, orang-orang yang yang musyrik dan sebagainya, orang-orang kafir dan sebagainya ketika di neraka, akhirnya menyesal begitu. Ya Allah, kembalikan saya dong 1-2 hari saja gitu. Saya pengen ikut ngaji di Jamaah Darul Islah Nusantara, ya Allah, tiap Rabu misalnya begitu. Tiap hari bahkan ngaji di situ ada terus itu. Saya pengen ya Allah kembalikan sehari saja ya Allah atau 2 hari saja. Please deh ya Allah gitu misalnya. Enggak bisa. Mau seperti apapun kalau sudah waktunya itu ya sudah gitu. Nah, maka menghargai waktu menjadi hal yang penting untuk kita. Yang kedua, wasiqah idza do'at. Kepercayaan jika sudah hilang. Contoh misalnya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya di Jamaah Darul Islah ini. Kalau sudah dipercaya majikan, betapa enaknya bekerja di sana, kan begitu. Kalau sudah dipercaya orang, betapa enaknya itu hidup ini. Kalau dipercaya siapapun itu sudah. Pokoknya kita punya kepercayaan dari orang lain, mau bekerja, mau kuliah, mau sekolah, mau apapun enak hidup. Tapi sebaliknya coba, kalau kita sudah tidak dipercaya lagi, tidak punya kepercayaan dari majikan, dari orang tua bahkan misalnya begitu, dari keluarga misalnya, wah hidup ini tersiksa. Serba salah. Ya, serba salah begitu, serba salah. Maka kepercayaan ini harus kita jaga ya, harus kita jaga. Saya dulu pernah dagang di pasar itu hampir 2 tahun. Jadi saya merasakan kehidupan di pasar usaha itu 2 tahun. Satu contoh misalnya, saya dipercaya oleh salah satu BUMN saat itu, saya mengajukan pinjaman lunak tanpa bunga begitu ya. Alhamdulillah saya dipercaya mendapatkan yang terbesar saat itu.
saat itu. Akhirnya semakin dekat, semakin sebagainya, saya semakin dipercaya, diajak kemana-mana pameran dari hotel satu, dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah ini enak sekali kan. Kemudian pelatihan kewirausahaan dan sebagainya. Nah ini sangat mudah dalam mengurusi usaha saya. Ada lagi misalnya saya dipercaya oleh salah satu bos roti di Jakarta, karena saya bisa stok, kalau sebelum puasa seperti ini bisa stok hampir 2 box truk besar gitu. Nanti pembayarannya setelah hari raya. Loh kalau sudah dipercaya seperti itu sudah. Walaupun itu Cina, maaf, walaupun itu dari non-muslim. Akhirnya saya dipanggil ke Jakarta, Nafis kamu ke Jakarta sama ibu, ini tiketnya silahkan sudah saya sediakan semuanya, tinggal berangkat saja. Nyampe sana, saya diminta untuk apa? Untuk hanya sekedar menjadi mandor, mencicipi roti yang dibuat. Ini enak enggak? Enak. Ini enak enggak? Ya enak, gratis semua kok, nah, enak kan gitu ya. Masa bilang enggak enak kan gitu. Pulang dapat uang saku, pulang dapat beberapa kardus roti. Loh ini loh kalau dipercaya oleh siapapun itu, oleh siapapun. Maka Rasulullah itu gelarnya Al-Amin, yang dipercaya. Ini menjadi penting, apalagi Bapak Ibu yang ada di sana harus punya kepercayaan itu. Bagaimana? Ya salah satunya misalnya menumbuhkan akhlak yang baik. Bagaimana setiap hari itu memunculkan atau punya karakter yang baik. Insya Allah siapapun akan kalau sudah percaya akan beri kemudahan kepada kita, akan beri kemudahan kepada kita. Bahkan kalau kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka istiqomah ini atau kepercayaan itu sangat-sangat penting dalam kesuksesan kita, apalagi untuk menuju ketakwaan tadi, gitu loh maksud saya. Ini semacam kiat atau tips gitu ya, bagaimana kita bisa menuju ketakwaan yang lebih baik dari yang sebelumnya yang ada dalam kehidupan kita. Jamaah Darul Islam, Ibu Bapak, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, ngantuk iyat, laperiat gitu ya. Saya hormati rahimakumullah. Ini yang kedua. Yang ketiga, maaf saya agak batuk. Yang ketiga, jangan minum. Ya, enggak, ini tidak ada degan di sini, belum saya buka itu di belakang. Yang ketiga apa? Yaitu ada 3 tadi, kalau sudah berjalan, sudah dilewati maka akan sulit kembali. Yang ketiga adalah al-kalimat idza kharajat. Kata-kata jika sudah keluar dari mulut kita. Ya, ini kata-kata ini dahsyat sekali ya. Mulut ini dahsyat sekali. Bahkan bisa setajam silet gitu kan ya. Mulut itu kan bisa setajam, lebih tajam daripada pedang. Kalau kena pedang mungkin luka itu akan sembuh 2-3 hari. Tapi kalau lukanya karena kata-kata sampai seumur hidup. Iya kan? Nah, entah itu, itu biasanya yang sudah pengalaman. Sering. Oh sering ya Allah. Aduh. Udah agak kental kayaknya ya. Saking sering. Jadi kata-kata ini kalau sudah keluar dari mulut kita, bagaimana mengambilnya tadi? Mana mungkin mengambil istilahnya ludah kembali itu ya, menarik itu kan? Enggak mungkin. Maka kita harus mau enggak mau menjaga mulut ini. Dan Ramadan mengajarkan itu. Kalau di luar Ramadan misalnya selama ini kita sering mengucapkan hal-hal yang tidak benar, atau kita bicara hal-hal yang tidak ada manfaatnya mungkin begitu, maka Ramadan ini ada latihan bagaimana kita menjaga mulut itu. Menjaga mulut ini, karena dahsyatnya mulut ini loh. Di situ ada lidah yang tidak bertulang, itu lebih dahsyat ternyata. Lebih tajam dan setajam, pokoknya tidak hanya silet pokoknya. Tajam banget kan gitu kan. Kata-kata dan mulut ini kalau sudah menyakiti ya Allah, teringat terus terngiang-ngiang gitu. Sebaliknya kata-kata ini kalau sudah mengeluarkan kata-kata yang indah gitu, aduh klepek-klepek sudah. Nah gitu ya. Nah, maka Ramadan mengajarkan itu. Nah, bagaimana ini menjaga mulut ini gitu loh, menjaga mulut ini. Maka akan saya sampaikan ada satu semacam kata-kata mutiara gitu ya, yang ini menurut saya bagus sekali untuk bisa dijadikan pemahaman kita. Ini ada satu kata mutiara begini. Al-insan an-najih huwa alladhi yaghliqu fammahu. Jadi seseorang yang sukses itu siapa? Yaitu seseorang yang bisa menutup mulutnya qabla ayyaghlqa an-nas udhunahu. Sebelum orang lain yang mendengar kata-kata kita itu menutup telinganya. Jadi
Pertama, orang yang sukses itu adalah orang yang bisa menutup mulutnya. Jadi dia tahu kapan dia menutup mulut tidak bicara. Sebelum orang lain menutup telinganya. Ah, ini yang bicara siapa? Aduh, sudah tutup, jangan dengarkan. Itu pasti omongannya hoak semua, omongannya omong kosong, omdo semua itu, omong doang. Nah, begitu. Maka sebelum mereka menutup telinganya, kita sudah tahu kapan kita bisa menutup mulut ini, gitu loh. Nah, ini manajemen mulut, Mulut itu harus ada manajemennya, jangan sampai begitu saja bebas, tidak terkontrol atau lost doll kalau bahasa lagunya gitu. Jangan sampai begitu. Nah, lanjutannya wa yaftahu udhunahu, dan dia membuka telinganya qabla ayaftaha an-nasu afwahum, sebelum orang lain itu membuka mulutnya karena tidak suka dengan perkataan, akhirnya dia bilang, "Sudah, stop, jangan bicara." Misalnya begitu. Nah, ini manajemen mulut. Bahwa orang yang sukses itu dia tahu kapan dia bicara, kapan dia menutup mulutnya sebelum orang lain menutup telinganya, dan dia bisa membuka telinganya, dia mendengar berarti ya, kalau membuka telinganya sebelum orang lain membuka mulutnya karena tidak suka dari perkataan-perkataan kita. Nah, ini mumpung masih pandemi, di sana masih pandemi nggak? Masih ya, Masih di Pak sini. Kiai. Ya, di sini masih pandemi juga dan tidak boleh mudik mulai tanggal 6 sampai tanggal 17. Mudiknya sebelum itu dan sesudah itu nanti. Nah, ini musim pandemi itu mengajarinya salah satunya juga menjaga mulut. Nah, buktinya apa? Buktinya begini. Kalau kemana-mana kita pakai masker kan? Pakai masker. Kalau pergi kemana-mana itu pakai masker, menjaga mulut kan itu. Masker itu yang ditutup kan mulutnya. Sementara talinya yang dua yang di telinga itu kan dibuka. Berarti telinganya terbuka. Sementara mulutnya ditutup. Tertutup. Ini seolah-olah bahwa Allah itu pengen mengajari kita, pengen mendidik kita. Saat ini kan banyak orang yang pintar bicara. Sana sini menyalahkan, sana sini mengkafirkan, membid'ahkan, dan lain sebagainya. Bahkan kiai pun, ulama pun disalah-salahkan. Dia baru bisa ikrok sedikit aja sudah bisa menyalahkan kiai yang sudah hafal hadis, hafal Quran dan sebagainya. Kan begitu. Kalau bahasa Jawa Timuran itu anak muda yang agak gaul sekarang ini ya ojo kakian cangkem kan begitu. Jangan banyak bicara, jangan banyak mulut gitu loh. Gimana caranya? Tutup masker itu. Allah mengajari dengan Covid ini itu agar kita tidak banyak-banyak bicara tapi banyaklah mendengar. Karena kita saat ini seringnya banyak bicara tapi kurang mendengar. Nah, Ramadan juga sama sebenarnya mengajari itu juga. Manajemen mulut tadi itu gitu loh. Manajemen mulut. Dengan mulut inilah kita nanti akan menuju kemana arahnya? Kepada takwa tadi gitu. Arahnya tetap ke sana muaranya nanti. Jadi seseorang yang sukses, manusia yang sukses, kali saya ulangi, ialah dia yang bisa menutup mulutnya sebelum orang lain menutup telinganya. Dan dia bisa membuka telinganya sebelum orang lain membuka mulutnya. Ini manajemen mulut nih. Manajemen mulut. Ayo dipraktekkan nanti, dipraktekkan. Nah, ini cara atau tips ya gitu ya. Bagaimana kita menutup mulut. Karena kita banyak bicara saat ini, bahkan bicara yang tidak baik-baik. Kadang ya saya ngerasani gitu kan. Paling nikmat ngerasani uang. Bukan aja uang, Ustadz ya dirasani ya Ustadz kok ngomong ya Allah. Kok koyo ngono gitu. Dirasani Ustadz. Oh ya kok lagi mami terawih kok cepet men kok suwe men. Aduh, jan lelet tenan. Kiai ini loh dirasani. Jangan orang lain. itu kalau jamaah Amerika, kalau jamaah di Darul istilah ini enggak ada kan ya? Ada enggak? Enggak ada yang salah. Oh, ada juga. Hadir. Hari ini hadir. Pakai jilbab apa? Jilbab abu-abu. Ya, ini bagaimana kita menjalani hari demi hari dengan seperti ini, maka menjadi penting ya. Menjadi penting. Maka program seperti ini saya sangat mendukung sekali karena ini menjadi sangat-sangat penting. Ada satu dalil begini. Kun aliman. Kalau bisa maka jadilah kita itu orang yang alim, orang yang pinter. Kalau tidak bisa, muta'aliman. Tidak bisa alim, tidak bisa pinter, ya jadilah pelajar, jadilah santri, jadilah orang yang belajar. Termasuk seperti ini kan belajar.
Tidak bisa belajar, terlalu sibuk misalnya, atau kondisinya sulit misalnya, au mustami'an, atau orang yang mendengarkan saja. Jadi kalau tidak bisa ikut seperti ini di Zoom misalnya, maka yang melalui YouTube itu menjadi penting. Dan ini saya menyapa saudara-saudara kita yang mengikuti melalui YouTube, baik yang di Taiwan maupun yang di Indonesia, karena beberapa mahasiswa mengikuti melalui YouTube ini. Nah, ini menjadi tanggung jawab. Yang pertama, kun aliman, kalau bisa jadi orang alim, orang yang pintar agama dan sebagainya misalnya. Kalau tidak bisa, au muta'aliman, orang yang belajar. Kalau tidak bisa, orang yang mendengarkan, au mustami'an. Kalau tidak bisa mendengarkan, ya, mendengarkan saja tidak bisa, tidak apa-apa. Jadilah yang keempat, apa? Au muhibban, orang yang suka. Maksudnya apa? Ya suka itu suka terhadap pengajian, suka terhadap ulama, suka terhadap belajar, suka terhadap bunyai dan sebagainya. Dengan seperti itu kita mendekat, akhirnya sering mendapatkan pencerahan-pencerahan, mau itu dari beliau-beliau. Nah, itu menjadi penting. Tapi jangan sampai wala takun khamisan hatta tahluga. Jangan sampai engkau menjadi yang kelima, yaitu siapa? Jahil. Orang yang bodoh, orang yang tidak memahami, orang yang tidak mau belajar. Engkau akan rusak dengan sifat itu gitu. Nah, ini termasuk program seperti ini luar biasa saya kira, di tengah-tengah panjenengan semuanya bekerja mencari nafkah, jihad gitu ya, jihad demi keluarga di rumah dan sebagainya. Maka semoga ikhtiar-ikhtiar seperti ini membawa kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat gitu. Jamaah yang saya hormati rahimakumullah, itu yang pertama tipsnya tadi ya. Jadi kapan kita menutup mulut? Kita harus tahu itu. Kapan kita membuka mulut? Kita harus tahu itu. Jangan sampai kita salah menempatkan diri. Ini seharusnya menutup mulut, malah kita membuka mulut. Ini seharusnya kita membuka mulut, malah kita menutup mulut. Nah, ini tidak tepat. Maka kita harus bisa menempatkan diri kapan kita bicara, kapan kita mendengarkan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya bahwa ini ada satu ungkapan juga yang menurut saya juga menjadi menarik. Bahkan ini ada dari sahabat Anas ya. Di antara yang membatalkan puasa itu an Anasin khamsun yufattir shaim. Ada 5 hal yang bisa membatalkan puasa menurut sahabat Anas ini. Yang pertama al-kadzib, bohong, hoax, menyebar hoax, menyebar kata-kata baik itu perkataan maupun tulisan. Maka hati-hati saat ini di medsos, panjenengan semuanya dimudahkan untuk share dan lain sebagainya. Hati-hati, jangan sampai yang di-share itu adalah berita yang hoax. Bisa jadi itu bohong. Dan kalau bohong ini bisa merusak menurut saya pahala puasa. Pahala puasa. Yang kedua wal ghibah wan namimi wal ghibah. Wal ghibah, ghibah itu apa? Apa ghibah itu? Ya, ngerasani yang tadi itu loh ya. Biasanya sambil misalnya kalau di Indonesia sambil ini beli sayur pagi-pagi, itu tukang sayur yang kalau di Jawa namanya etek ya. Sambil pagi-pagi sambil deloken to yu kae lho tanggane dhewe yu anu kae lho yu Siti. Lah apa to? Wingi tas tuku TV. Enggak bisa bahasa Jawa ya. Oh ya, kemarin barusan beli TV baru, sekarang sudah beli motor NMAX baru lagi. Kira-kira dia apa? Kalau bahasa Jawa nih ngingu apa ya gitu. Tuyul. Ngingu sapi, adol sapi kok Mas. Oh, oke. Terus gitu loh. Apa-apa dikomen terus gitu loh. Apa-apa kepo dengan urusan bahkan privasi orang lain kan begitu. Itu kalau sifat jamaah di Amerika, beda di Amriki yang ada ya, paling kalaupun ada ya 1, 2, 3 sampai banyak gitu aja. Tidak salah beda. Nah, ini juga bisa hati-hati. Dan itu muaranya daripada mulut. Dari mana? Mulut kan? Dari mulut kan? Nah, maka harus hati-hati. Wan namimah, adu domba. Adu domba. Anu yu kae dek ingin yang mahku, jarene sampean kok apa ngene karo sampean anu terus engko ning sing sitoke ya teko ngono. Anu yu kae anu. Nah, didu malah terus enggak tukaran itu. Nah, ini juga bahaya, bisa membatalkan puasa ini. Puasa. Kalau mungkin secara lebih dalamnya lagi bisa mengurangi atau bisa berpengaruh terhadap pahala puasa Ramadan yang kita jalankan. Dan itu muaranya dari mana? Mulut. Maka menjadi hati-hati tips untuk menuju meraih medali takwa tadi itu gitu loh ya.
medali takwa tadi itu gimana caranya? Salah satunya yang tips yang saya bagikan adalah manajemen mulut ini. Kemudian wal yamin, yang ketiga, yamin itu sumpah. Sumpahnya itu apa? Sumpah yang sumpah palsu gitu ya. Sumpah palsu. Ini juga bahaya. Wan nazar bisyahwah. Jadi melihat dengan adanya nafsu gitu. Ini juga bisa membatalkan tentu menurut saya adalah pahala dari puasa. Baik. Dari kelimanya tadi itu ternyata yang mendominasi adalah muaranya dari mulut. Maka ini juga menjadi catatan penting bagi kita bagaimana kita bisa meraih takwa tadi itu adalah dengan manajemen mulut ini. Bapak Ibu jamaah dari Jamaah Darul Islah Nusantara yang saya hormati, maka termasuk gosip ya, hati-hati gosip ya. Gosip itu juga termasuk hibah tadi itu, gosip itu. Hati-hati. Sukanya kan gosip ya, sukanya gosip. Ini ada satu saya tambahkan bagaimana manajemen mulut ini, betapa pentingnya mulut, peran mulut dalam kesuksesan kita meraih ketakwaan di bulan Ramadan ini, bahkan tidak hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan saya kira juga ini menjadi penting dan bisa kita jalankan bersama. Ini juga menjadi wasiat bagi saya pribadi, pelajaran dari bagi saya pribadi juga untuk Bapak Ibu semuanya. Bahwa ada satu kata atau satu kata mutiara lagi yang bisa menjadi pemahaman kita, al-kalimah tushbihu al-mafatih. Bahwa kata-kata itu menyerupai apa? Kunci. Menyerupai kunci. Idza istahdamatha wa idza istahdamtaha, jika engkau menggunakan kunci itu bisyaklin sahihin, dengan cara yang benar, jika kunci itu digunakan dengan cara yang benar, maka apa? Tagliku biha famun. Kata-kata atau kunci itu bisa menutup banyak mulut orang. Termasuk seperti ini, saya bicara kan diam semua loh. Nah, ya, jadi begini, kata-kata itu sama seperti atau ibaratnya kunci. Jika kunci ini digunakan dengan baik dan benar, maka bisa menutup mulut, wa taftahu biha qalbun, dan bisa membuka hati-hati. Hati ya, bukan hati-hati, akan beda. Hati diulang-ulang menjadi hati-hati kan gitu. Membuka hati orang banyak. Mulut bisa terkunci dengan ungkapan kata-kata. Ya, kita bisa mendengarkannya karena itu mauidhah misalnya, itu kata-kata ajaran agama yang baik, itu hadis, itu Al-Qur'an dan sebagainya, kita mendengarkannya gitu. Bahkan sampai bisa membuka hati. Nah, ini menjadi penting. Ini menjadi penting. Bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan kepada orang lain, siapapun itu, upayakan itu terkontrol. Maksudnya begitu. Apalagi di bulan puasa Ramadan. Puasa Ramadan, maka manajemen mulut lagi-lagi itu menjadi penting untuk kita jalankan di bulan Ramadan ini. Betapa dahsyatnya kata-kata itu, kunci itu ayo digunakan, kunci yang sudah diberikan Allah kepada kita, pada masing-masing kita ini dengan baik, jangan sampai salah. Maka kadang ada beberapa ulama yang banyak yang tidak begitu srek gitu ya dengan banyaknya acara-acara televisi di kita itu, karena banyaknya gosip-gosip terus begitu kan. Gosip itu malah ditayangkan gitu loh. Itu kan, walaupun itu benar maka itu enggak boleh gitu loh. Walaupun benar enggak boleh gitu. Kalau sekedar misalnya berita begitu saja tanpa dibahas sedetail-detailnya gitu ya. Nah, itu yang menurut saya harus berhati-hati, jangan sampai kita ikut-ikutan yang sampai seperti itu. Kalau sekedar membaca dan sebagainya monggo gitu ya. Tapi kalau sampai dibahas sedetail-detailnya kejadiannya sampai ini seperti apa, bahkan bisa ke rumahnya ini seperti ini. Wah, ini menurut saya juga harus berhati-hati, apalagi di bulan puasa seperti ini. Maka ayo kita gunakan kunci yang sudah diberikan Allah itu dengan baik dan benar. Bisa membuka hati orang lain bahkan begitu. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam itu menjadi orang yang sangat ditakuti oleh umat kaum muslimin saat itu. Bahkan yang memerangi Rasulullah, bahkan mau membunuh, kalau tidak salah ya ceritanya. Apa penyebab masuk Islamnya? Mendengarkan ayat Al-Quran. Bahwa lantunan Al-Quran itu betapa dahsyatnya gitu loh. Lantunan Al-Quran, lantunan sholawat dari jamaah Darul Islah Nusantara, betapa luar biasanya. Sampai bisa membuka hati orang lain dan bisa membuka lapar perut orang.
Subhanallah. Subhanallah. Ya, Luar biasa. luar biasa. Baik, sebelum kita buka diskusi, ada satu ini dari ayat Al-Quran ini yang ini agak takut kita kalau bisa memahami ini, dalam artian kalau kita memahami ini maka sebenarnya hidup kita akan berhati-hati, mulut kita akan selalu terjaga. Apa ya dalam Al-Quran itu? Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atidun. Apa? Wa ma yalfidhu min qaulin, kata-kata apapun yang terucap gitu ya, terucap. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atidun. Jadi itu semuanya di kanan ada raqib, di kiri ada atid. Apapun yang kita ucapkan gitu loh. Ini kan bahaya. Ini bahaya dan itu ada loh di samping kita masing-masing. Coba dilihat, ada nggak? Di samping kita ada nggak? Terasa nggak? Nggak terasa ya. Nah itu kita karena kita tidak bisa melihat hal yang gaib. Coba kalau kita bisa melihat itu gitu. Mungkin tiap hari yang keluar dari mulut ini yang baik-baik saja, bahkan tiap hari baca Quran, zikir, wiridan dan sebagainya begitu. Namun disinilah tantangan bagi kita bahwa Allah sudah memberikan modal mulut ini gitu ya, modal mulut ini harus kita gunakan sebaik-baiknya, harus kita gunakan sebaik-baiknya. Jadi tidak sampai lepas kontrol, apapun kita ucapkan, bahkan maaf tidak ada gunanya gitu loh. Mending kan dibuat zikir, buat sholawat, ya, membaca, kan begitu. Cuma kadang kita manusia kan punya nafsu gitu loh. Nah, ini yang punya nafsu, punya keinginan yang susah gitu ya, yang susah gitu. Yang susah untuk ngatur mulut ini loh, apalagi kalau sudah ketemu temennya, apalagi kalau sudah pokoknya ngomentari kepo dengan kondisi privasi orang. Itu kenapa ya kemarin kok seperti itu ya teman kita. Itu kalau ada pokoknya semua dibahas wes ya. Dan itu tidak terasa biasanya kalau seperti itu lama gitu loh. Tapi kalau ngaji Al-Qur'an, aduh, satu halaman satu sudah ngantuk sudah kan. Nah, itulah kita buka HP, buka WhatsApp, apalagi drakor, wah sampai pagi menjelang subuh pun tidak terasa. Oh ya Allah sudah azan subuh gitu. Coba kalau itu digunakan untuk sholat malam, digunakan untuk wiridan, digunakan sholat sunnah dan sebagainya untuk nirakati anak yang sekolah, anak yang mondok. Wah itu pasti akan menjadikan anaknya luar biasa kalau bisa seperti itu. Panjenengan istiqomah bisa seperti itu. Apapun yang memungkinkan untuk dilakukan, monggo dilakukan gitu maksud saya. Saya tidak akan memaksakan, oh ini harus kalau tiap malam harus tahajud. Setiap malam harus sholat hajah, sholat istikharah, sholat taubat. Tidak harus seperti itu. Tapi saya yang memungkinkan kalau malam tidak bisa bangun karena terlalu capek. Maka yang mungkin saya zikir. Sambil bekerja saya memungkinkan untuk zikir. Kan begitu. Tapi harus hati-hati zikirnya yang fokus, jangan salah fokus nanti ditinggal zikir terus dipanggil majikan tidak dengar gitu kan. Bahaya, kerja masak sampai gosong. Ini kaget begitu ya, jangan sampai seperti itu. Nah, maka wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atidun. Ini kalau kita pahami bersama, kita sadari bersama tiap hari, maka pasti manajemen mulut kita bagus. Kenapa? Apapun yang keluar kata-kata dari mulut kita, perkataan kita itu semua tidak akan lepas dari raqib dan atid. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, ini juga menjadi pelajaran, juga menjadi pembelajaran bagi saya juga dan juga untuk panjenengan semuanya. Baik, untuk sementara begitu kita buka diskusi atau tanya jawab, monggo nanti akan saya tambahkan jika waktunya masih ada. Saya kembalikan kepada MC. Oke, monggo siapa yang ingin bertanya? Saya mau bertanya dikit boleh Pak Ustadz? Oke, sedikit aja ya, jangan banyak-banyak ya. Nanti saya tidak bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, sekarang kan zamannya media sosial, ada Facebook, IG, YouTube, macam-macam. Katanya tadi kan suruh nutup mulut ya, tapi kita kan seringnya ngetik gitu. Terus gimana itu bisa mengurangi pahala puasa apa enggak itu Pak Ustadz? Ya.
Udah, terima Ya, kasih. oke, terima kasih. Tinggal begininya ngapain? Kalau begininya ini megang sendok sambil makan ya Hibah, batal puasanya. hibah Pak Kalau Kiai. begini ya, olah itu hibahnya ini. Nah, ini WhatsApp tuh nih kirim ke sana. Coba lihat teman kita bajunya begitu. Ah, itu paling masih kredit ya. Balas lagi. Ah, terus ini. Nah, ini juga masuk kan, bukan mulutnya sekarang sudah berganti pada jempol gitu kan, pada jari Iya. itu. Maka itu menurut saya juga masuk di kategori itu tadi, bisa merusak pahala puasa dan itu maka puasa itu kan ada ini, jadi gini ya, bahwa tingkatan orang puasa itu ada satu, saumul umum, puasanya orang awam seperti kita ini. Ya, pokoknya menahan lapar, dahaga, tidak berkumpul, tidak ada membatalkan dan sebagainya itu. Ya sudah itu saja. Yang kedua, saumul khusus, puasanya orang khusus. Jadi dia tidak hanya menahan lapar dari sisi fisik, tidak hanya menahan dari sisi fisik tadi itu, makan, minum, berhubungan dan sebagainya, tidak. Tapi sampai seluruh hatinya, seluruh pikiran, seluruh mata, anggota tubuhnya ini puasa semua. Puasa semua. Dalam artian mata ya jangan sering melihat, bahkan tidak pernah melihat hal-hal yang dilarang, telinga juga tidak mendengarkan, mulut juga begitu, kaki tidak berjalan seringnya ke tempat-tempat seperti itu misalnya. Nah, ini saumul khusus. Ada yang paling tinggi saumul khususul khusus. Puasanya orang yang memang di atasnya khusus, paling super khusus gitu ya. Jadi apa? Tidak ada dalam satu detik dalam harinya ketika Ramadan, puasa Ramadan, itu yang terlepas dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita ingin masuk tingkatannya yang kedua lah paling tidak ya, ayo kita jaga mulut, tangan, kaki, telinga, kan begitu, kita jaga akal, bahkan hati, kerentek apa kehendak sesuatu misalnya dan lain sebagainya itu gitu. Maka menurut saya kalau tadi itu jarinya tadi itu bermain, ya ini bermainnya membuka misalnya dalam HP itu membuka Al-Qur'an misalnya buat ngaji ya enggak apa-apa begini kan. Nah, monggo ini juz 1, juz 2 begitu enggak apa-apa. Tapi kalau yang dibuka misalnya hiburan-hiburan, ya enggak apa-apa lah berhiburan ya, tapi kalau yang hiburan yang akhirnya membuat kita terjadi hal-hal yang diinginkan, tidak diinginkan maksudnya. Tidak diinginkan itu kan bisa bahaya, bisa bahkan mungkin membatalkan puasanya, tidak hanya merusak pahala puasanya. Saya kira begitu, Ibu. Oke, terima kasih Pak Pak Ustadz. Kiai. Ya, sama. Alhamdulillah sudah terjawab nggih Bu Daryati. Oke, terima kasih. Oke, monggo barangkali ada yang ingin bertanya lagi. Silahkan. Ini juga Kalau di gitu, jalur lain nggak? saya izin bertanya nggih Pak Kiai. Oh ya. Tidak, cuman di Zoom saja. Oh, cuma di Zoom. Oke. Oh, jadi silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, bagaimana hukumnya jika majikan kan memarahi kita, terus kitanya tuh refleks gitu kayak nangis gitu. Itu hukumnya gimana Pak Kiai kalau kita nangis? Ya. Kalau kita nangis hukumnya bagaimana? Nah, tinggal nangisnya tadi itu. Ya, nangis itu kalau refleks seperti itu, ya saya kira ya enggak masalah gitu ya. Tapi kalau terus akhirnya berkelanjutan begitu. Nah, ini yang menurut saya harus hati-hati gitu ya, hati-hati. Tapi kalau nangisnya sendiri enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Kenapa? Karena ini saya jadi teringat ayat Allah dan ini menjadi penting dipahami. Wa inna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka. Ini kaitannya dengan nangis tadi itu. Bahwa wa inna ila rabbikal muntaha, bahwa segala sesuatu itu nanti akan kembali kepada Tuhan, kepada Allah gitu ya. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah adhaka wa abka. Adhaka itu kalau dohika itu menangis, tertawa sebelum membahas menangis. Kalau dohika itu tertawa, maka adhaka itu yang membuat kita bisa tertawa. Sama seperti subhanalladzi asra, Isra Mi'rajnya Rasulullah. Kalau saro itu berjalan, kalau Isra itu dijalankan. Jadi saat itu Nabi Isra itu ada yang menjalankan, sama seperti kita naik bis, berarti ada sopirnya gitu loh. Tidak jalan sendiri. Sama juga seperti tadi, kita tertawa, itu juga begitu. Bahwa kita bisa tertawa itu bukan karena kemampuan kita, bukan. Ini yang jarang kita pahami. Kita bisa tertawa di situ karena ada zat, ada kekuatan yang menggerakkan mulut, bibir, dan apapun yang ada di anggota tubuh ini untuk bisa tersenyum, untuk bisa tertawa. Maka coba bayangkan kalau Allah menjadikan kita 1 jam saja tidak bisa tertawa, merengut terus begitu, coba.
bagaimana yang terjadi? Secantik apapun orang jadi jelek, sebagus apapun orang jadi jelek. Iya kan? Nah, bayangkan coba Tukul ataupun Sule ataupun Andre dan sebagainya, pelawak-pelawak itu misalnya. Berkat dia bisa membuat orang tertawa, berapa miliar yang dia dapatkan. Jadi dari tertawa, gimana? Triliunan. Nah, triliunan bahkan begitu ya, bahkan triliunan. Nah, nyanyi dan sebagainya, misalnya penyanyi itu dan sebagainya itu kan juga apa, membuat orang menangis, membuat orang tertawa dan sebagainya. Nah, saya lanjutkan ayat tadi, jadi Allah yang membuat, menggerakkan kita untuk bisa tersenyum dan tertawa. Dan sebaliknya, wa'abka, dan begitu juga Allah yang menggerakkan mata kita untuk bisa meneteskan air mata untuk menangis. Jadi menangis itu anugerah. Menangis itu harus kita syukuri, itu rezeki dari Allah, bisa menangis. Tertawa juga begitu, yang penting jangan tertawa sendiri di pinggir jalan. Dan sekarang banyak yang seperti itu, sambil pegang HP ketawa sendiri. Oh, ini. Ketawa sendiri kan, sambil bawa HP kemana-mana, bahkan maaf, kadang di toilet bawa HP ketawa sendiri terbahak-bahak. Ada apa ini orang? Apa kerasukan jin atau bagaimana? Nah, ini sekarang banyak orang yang seperti itu kan. Nah, ini ya kebablasan kalau seperti itu, maksud saya bahwa ketawa dan menangis itu anugerah, rezeki dari Allah yang harus kita syukuri, karena memang hanya Allah yang bisa menggerakkan kita bisa menangis dan tertawa. Jadi kalau menangisnya spontanitas gitu ya karena mungkin kita perasaan kita terlalu sedih maka kita menangis, ya saya kira wajar saja, tapi jangan sampai menangis kemudian minta diiba orang terus ya sudah kalau gitu minum dulu, minum gitu ya. Ini bulan puasa suruh minum, akhirnya juga minum, batal kan begitu. Tapi kalau menangisnya biasa saja ya enggak apa-apa. Kan hati-hati, jangan sampai menetesnya terus begitu sambil sampai malah mau merasakan mumpung agak sore menuju ini asar ini kan. Asin ya bila. Saya kira begitu ya. Matur suwun Pak Kiai jawabannya. Ya. Oke, monggo. Barangkali ada yang ingin bertanya lagi. Masih ada waktunya nih. Sampai jam berapa, Mila? Sampai jam 2. Oh. Kurang 5 menit. Jam 2 waktu Taiwan, Pak Ustadz. Gitu. Taiwan. Enggak pakai kira waktu sini masih 1 jam lagi kalau waktu Indonesia ya. Waktu Taiwan. Sampai kaget Pak Kiainya. Iya. Punten. Kayaknya Pak Yai udah tidak bersemangat lagi. Oh, enggak semangat kan sudah saya tinggal kan. Masih semangat nih Pak Kiai. Masih lah, silakan. Masih ada pertanyaan? Oke, monggo. Monggo yang lain. Silakan. Bunda Mutaha, Bu Aya, Bu Daryati. Udah tadi. Tanya apa lagi? Bukan Bu Sudah Daryati. habis pertanyaannya. Bu Daryati 1. Bu Daryati 2. Bu Daryati 2. Bu Apranti. Mbak Wati. Mbak Hastuti. Monggo. Go. Tidak ada? Oke. Pak Ustadz, tadi subuh. Mungkin kebanyakan minum air, nggak tahu apa gitu. Pas lagi habis sholat subuh, kayak mau keluar lagi, tapi di sini keluar enggak, masuk enggak. Itu sekarang puasanya sah apa enggak? Ya, kalau sudah di dalam ya enggak apa-apa. Tapi kalau dari luar lagi gitu, masuk lagi ya itu banyak batal. Jadi hal-hal yang membatalkan di tenggorokan gitu. Keluar kan enggak, masuk enggak gitu. Kan sudah masuk. Dalam artian itu kan bukan baru saja dimasukkan kan bukan. Tapi kan sudah dari tadi masuknya cuman kayak mau keluar gitu ya, kayak mau keluar tapi enggak keluar. Mau muntah gitu. Tapi namanya mual ya. Hati-hati maka dalam beberapa kitab fikih itu ketika kita gosok gigi itu harus berhati-hati. Maksudnya berhati-hati itu ketika sudah setelah subuh ya. Kalau menjelang subuh sebelum subuh ya kita masih ada banyak kesempatan gitu. Dalam artian walaupun ada air yang masuk misalnya tapi kan belum subuh atau belum azan, saya kira tidak menjadi masalah. Tapi kalau sudah setelah subuh maka kemudian kita gosok gigi, kemudian di itu kita rasakan, waduh airnya seger ini, alhamdulillah. Nah disengaja apalagi seperti itu ya batal. Kalau yang ditanyakan tadi itu kan sudah di tenggorokan, sudah masuk dan itu sebelum subuh. Cuma ketika azan subuh atau setelah subuh itu kadang kayak mau keluar gitu ya, kadang keluar. Nah, habis sholat kayak keselak gitu.
Tapi itu udah berarti sini. Udah berarti di tadi sini. sahurnya kebanyakan itu, enggak dibagi sama temennya, dimakan sendiri. Gara-gara sahur kesiangan. Oh lah. Ya, ya. Jadi intinya begitu. Pokoknya yang membatalkan itu gimana? Kalau dari luar masuk ke pintu-pintu ini gitu loh, ke pintu-pintu tersebut gitu. Ya, maka terus misalnya tadi ke apa? Ada yang bilang berenang itu bagaimana? Batal enggak? Ya tergantung. Kalau ada yang masuk ya batal. Berenang itu loh. Tapi berenangnya sambil menyelam sambil minum. Iya, maksudnya itu. Tapi kalau kentut kemudian di dalam air kentut itu batal enggak Pak Ustaz? Ya kentut itu kira-kira airnya bisa masuk enggak gitu kan? Ya saya kira enggak ya. Masa airnya Enggak, masuk? Pak Ustadz. Iya. Pak Kiai. Saya kira begitu. Saya tadi mau menjelaskan apa? Ya, jadi intinya apa kalau dalam kitab-kitab fikih itu yang membatalkan itu pokoknya yang masuk dari luar ke dalam gitu ya. Dari luar ke dalam. Nah, kalau muntah itu harus berhati-hati. Muntah itu berhati-hati. Kalau itu tidak sengaja saya kira tidak apa-apa. Tapi kalau disengaja agar muntah kemudian terasa makanan tadi makan sate misalnya, aduh terasa lagi alhamdulillah ini enak. Misalnya begitu ya. Itu kan nah itu ya bisa membatalkan kalau seperti itu karena disengaja untuk muntah biar bisa merasakan karena tadi minum es degan, es campur gitu, es cendol gitu dan sebagainya, cendol dawet dan sebagainya misalnya. Oke, silakan masih ada. Oke, matur suwun Yai. Ya. Oke, Bayu, monggo. Bayu. Monggo, ada 1 menit lagi nih. Barangkali ada yang ingin bertanya. Ngebut. Oke, jika tidak ada akan saya tutup Assalamualaikum keterangan saya. Oh, oke, monggo. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Pak Kiai, kalau misalkan kita ada dapat SMS yang selamat pagi, saya kerja dulu ya sayang gitu, gimana Pak Kiai? Apa mengganggu ibadah puasa? Oke, terima kasih. Ini Ibu apa Mbak? Mbak Puri. Oh, masih Mbak ya, masih Mbak. Masih Mbak. Oke. Ya kalau sekarang masih Mbak ya tentu saya tidak melarang gitu ya. Biar segera menikah maksudnya. Ya oke. Apa enggak gini itu ada guyon saja ya. Jadi gini, kalau SMS seperti itu apa kalau sekedar selamat pagi, bekerja dulu ya dan sebagainya, sayang dan sebagainya, saya atau disingkatnya saya kan kalau sayang kan atau berapa itu kan harus hati-hati itu syaiton dirojim atau apa gitu. Syaiton dirojim gitu kan. Beb atau ai gitu atau apalah begitu ya. Padahal kalau yang belum nikah. Oke, hal seperti itu menurut saya selama apa ya kita masih bisa menjaga nafsu kita dan sebagainya enggak apa-apa. Intinya kan itu akan bisa berpengaruh terhadap nafsu, kemudian timbul hasrat dan sebagainya gitu loh. Dan itu tidak hanya SMS, tidak hanya WA, melihat apapun misalnya, mendengarkan apapun misalnya, yang akhirnya nanti ujung-ujungnya kita memiliki hasrat dan berminat dan sebagainya, ya itu yang para ulama memberikan kehati-hatian dengan aturannya agar tidak dilakukan gitu, agar tidak dilakukan. Maka untuk tidak dilakukan, ulama itu memberikan pagar rambu-rambu. Oh kalau seperti ini bisa makruh, nah gitu maksudnya. Oh kalau seperti ini bisa mendekati batal ini sudah kalau seperti ini. Maka tujuannya apa? Biar berhati-hati. Sehingga yang kemarin sempat juga polemik itu kan imsak itu. Imsak itu masih boleh enggak kan kita sahur gitu kan. Imsak itu kan memang menahan. Maka bagi ulama yang berhati-hati ketika imsak ya sudah berhenti begitu. Tapi bagi ulama dalam artian lihat kondisinya dulu, lihat konteksnya dulu. Ketika sahur itu, ketika imsak itu ternyata nasinya masih separuh gitu kan. Dan sekiranya antara imsak dengan azan subuh kan masih beberapa menit. Oh masih cukup ini untuk dihabiskan. Maka habiskan saja kan gitu. Berarti imsak itu memang sebuah kehati-hatian, sebuah cara agar kita tidak sampai pada nanti azan subuh kita masih makan, kita masih minum. Jadi kalau cuma SMS atau WA seperti itu selama itu ya biasa saja. Memang Mbak Puri ada yang tiap pagi bilang begitu. Ya kalau pamit Pak, dia pamit kerja gitu, pamit kerja dulu gitu. Ya. Berarti sudah ada ya gitu ya. Ya hati-hati gitu. Segera ya.
Tapi nggak membatalkan puasa kan ya Pak? Enggak, Pak ya. Yai. Yang penting ya itu tadi, tergantung juga ya. Tergantung juga bahwa dengan seperti itu, kata-kata begitu, kemudian nanti dikasih stiker, yang stikernya maaf misalnya agak jorok. Nah, Iya, iya Pak. misalnya, kan saya Iya, harus jelaskan iya. yang lebih ya, yang ekstrim gitu ya. Walaupun hanya SMS atau WA, tapi ternyata itu bisa menumbuhkan hasrat dan sebagainya. Nah, itu berhati-hati. Untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Iya Pak Yai. Ya, Terima semoga kasih segera atas ya. jawabannya Ya, Pak Yai. Amin, amin ya Allah. Nggih, sudah terjawab ya, Mbak Puri. Iya. Matur Nggih. suwun. Nggih. Pertanyaannya kita tutup nggih. Akan dilanjut dengan doa oleh Pak Kiai. Oke, baik, sebelum doa intinya begini, bahwa tema saya tadi itu kan meraih derajat takwa, bahwa takwa ini bahwa Ramadan atau puasa Ramadan ini kalau kita saksikan itu sebenarnya kan selama 30 hari itu ibarat sepak bola. Awal itu pertandingan karena masih babak penyisihan, banyak sekali pesertanya. Kan gitu ya. Sekali pesertanya. Tarawih itu sampai penuh masjidnya itu ke belakang sampai kasih tenda, kasih terop dan sebagainya. Semangatnya orang. Tapi namanya perlombaan, namanya sepak bola, ya, masuk babak semifinal. Semifinal itu tinggal beberapa saja. Akhirnya terjadi kemajuan di masjid itu. Maksudnya softnya semakin maju begitu loh. Semakin maju. Kenapa? Karena ibu-ibu yang di awal itu semangat sudah pindah lagi tarawihnya di mall begitu ya. Sudah pindah. Sehingga kalau di akhir Ramadan bukan zakat mal tapi zakat mall. Ya. Jadi saya jadi lupa menjelaskan apa tadi. Menjelaskan apa tadi? Zakat mal. Bukan tentang takwa. Apa tadi? Zakat mal Pak Kiai. Sebelum itu apa tadi? Tentang takwa. Tentang takwa selama 30 hari seperti sepak bola. Oh ya, seperti sepak bola, betul. Jadi mulai babak penyisihan, semifinal. Nah, maka 10 hari terakhir biasanya ini sudah final. Kalau final itu pesertanya tidak banyak, bahkan mungkin cuma 4 untuk juara 1, 2, 3, 4. Sehingga nanti kalau sudah selesai final, maka mendapatkan piala. Dan itulah Ramadan juga sama seperti itu. Kita sedang dilatih hari ini, kita sedang berlomba hari ini, di Ramadan ini, maka siapa nanti yang terakhir menang, maka dia akan mendapatkan gelar takwa. Nah, di antara untuk menuju gelar takwa atau menuju piala takwa tadi itu, salah satu yang saya sampaikan hari ini adalah manajemen mulut. Karena mulut ini juga sangat berpengaruh terhadap batalnya puasa, berpengaruh terhadap berkah pahala puasa Ramadan kita. Maka mari kita jaga mulut kita sebaik-baiknya, kita gunakan dengan hal-hal yang bermanfaat, ya entah ngaji, entah tadarus, entah entah belajar, ya entah zikir dan lain sebagainya begitu. Monggo sesuai kemampuan kita masing-masing dan kondisi kita masing-masing. Semoga kita selalu beri kesadaran, kemampuan, kekuatan untuk selalu menjaga mulut kita ini yang lebih bermanfaat nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Doa li mardatillah dan syafaati Rasulillah wa li kunyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi nahwika fi mazidahu ya lakal hamdu kama yanbaghi li jalil karim wa alim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahmadi wal afat wa taqina jamil hajat wa tudahhiruna min jamil sayyiat wa tarfa'una bi ala darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jamil khairati fil hayat wa ba'dal mamat wa dhaif lahum hasanah kafiran min sayyiat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabuna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana inna min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa dini bil haqqi wa la tariqil mustaqim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tad'alna fi qawmina dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa
ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأصلح لنا في ذرياتنا وأدخلنا برحمتك في عباد الصالحين. حسبي الله حسبي الله حسبي الله يا حنان يا منان يا ديان يا بران يا مستعان. اللهم شافعهم فينا اللهم شافعهم فينا اللهم شافعهم فينا. اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وطلابنا وجمعياتنا وأهلنا وأصحابنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل الجنان ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والدين والنيران. يا فتاه يا عليم افتح لنا إيمان يقين. يا الله افتح حكمة ما صنع يا ذا الجلال والإكرام. أمسنا بالنبي وحفظ المرسلين وأهل الملائكة المقربين وفمي برحمتك يا رب الراحمين. يا غني يا حميد يا مبدع يا معين يا رحيم يا ودود يا فعل لما يريد. أغننا بحلال حرامك بطاعة معصياتك وبفن عمل اسمك يا الله. أنت مقصودنا بردك مطلوبنا آدنا محبتك معرفتك يا الله. اللهم أنت وشكر فوز عبادتك لا إله إلا أنت سبحانك إنك كنت من الظالمين. اللهم نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. نسألك بأننا نشهد أن الله لا إله إلا أنت الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له نسألك رضاك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عنا يا رحمن يا رحيم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وتفسير يا الله. اللهم بارك شهر رمضان يا الله. اللهم يسر لنا أمورنا أمورنا والآخر وحسن مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وفي لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله. بارك لنا أينما كنا يا الله. بارك لنا في رزقنا في حياتنا في أولادنا في عمرنا في علومنا في كل أمرنا يا الله. اللهم سلمنا وبشرنا وفتنا بالآخرة. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك برحمتك بسمك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا اللهم يسر وبلغ على من أراد حجه يا الله. يسر لنا وبلغنا زيارة المكة والمدينة وفي مقام رسول الله بالصحة والعافية والسلام والاستقامة يا الله. اللهم يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وأعفهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتن بعدهم. اللهم اجعل قبولنا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك وادخلي جنته. اللهم يا الله ابن عبد يا الله فتقبل أعمالهم زد أعمالهم يا الله. يا الله وسلم رضي الله صبر رسولنا جميعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bisa saya sampaikan untuk hari ini, semoga ada manfaatnya. Jika ada benarnya itu dari Allah semata, jika ada salahnya tentu itu dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Amin, sama-sama. Semoga sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, demikian tadi Mawaddatul Hasanah yang sudah disampaikan oleh Bapak Kiai. Mudah-mudahan ada kebaikan dan hikmah yang bisa kita dari pembelajaran kajian pada kesempatan siang hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, menambah keberkahan untuk kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga doa yang kita aminkan bersama tadi didengar dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih nggih Pak Kiai atas ilmu dan waktu yang sudah Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi sedekah jariah untuk Pak Kiai di akhirat kelak. Amin. Ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Keluarga, semoga beliau selalu diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat, diberi rezeki yang mudah dan barokah, dan selalu semangat berbagi ilmu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu atas kesetiaannya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan sebagai orang-orang yang beruntung, yang dipertemukan dan dibersamakan dalam kebaikan. Semoga kita selalu
diberi petunjuk dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Luangkan waktu hadir di pengajian kita hari ini. Semoga kita semua mendapatkan ridho dan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya acara, maka berakhir pula rangkaian acara pada hari ini. Dan tak lupa pula bagi saya selaku pembawa acara dan mewakili segenap kepengurusan, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati, kiranya mohon dimaafkan ya. Yes, sami-sami. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Masing-masing dibaca sebanyak 3 kali. Yuk, baca sarang-sarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Saya yang bertugas pamit undur diri, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nggih Pak Kiai. Sami-sami, mohon maaf jika ada salahnya.